Perkenalkan, nama saya Santi Silain. Saya dari Prodi PGSD kelas G. Di sini saya akan membawakan materi mengenai membangun masa depan melalui profesi kependidikan. Materi yang saya bawa berupa pengertian profesi kependidikan, karakteristik profesi kependidikan, tantangan profesi kependidikan, peranan teknologi dalam profesi kependidikan, serta pendidikan sebagai investasi di masa depan. Yang pertama, mengenai pengertian profesi kependidikan, di mana profesi kependidikan adalah suatu bidang pekerjaan yang bertujuan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu bersaing di era globalisasi. Seperti yang kita ketahui, kemajuan teknologi sangat berpengaruh besar dalam kehidupan kita. Untuk itu, profesi kependidikan diperlukan dalam bidang yang meliputi pekerjaan seperti guru, dosen, pengajar, pendidik non-formal, maupun tenaga kependidikan lainnya. Profesi kependidikan memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan bangsa. Melalui profesi ini, generasi dapat dibekali dengan pengetahuan, keterampilan, dan nilai yang dibutuhkan untuk menjadi pemimpin masa depan yang berintegritas dan berdaya saing yang tinggi. Yang kedua, karakteristik profesi kependidikan, di mana seorang yang profesional dalam kependidikan harus memiliki beberapa karakteristik agar dapat menjalankan tugasnya secara efektif. Yang pertama, harus memiliki pengetahuan yang memadai tentang bidang yang digeluti, atau memiliki pemahaman yang lebih dalam mengenai materi yang ia bawakan. Yang kedua, ia harus mampu berkomunikasi dengan baik dan dapat memotivasi siswa atau peserta didik. Yang ketiga, harus memiliki kemampuan untuk merancang dan melaksanakan program pembelajaran yang efektif. Sebagai pendidik, kita harus mengetahui perencanaan pembelajaran ke depannya untuk mencapai tujuan dari pembelajaran. Selain itu, seorang profesional kependidikan juga harus memiliki etika kerja yang baik dan kesadaran yang akan tanggung jawab sebagai pendidik. Ia harus mampu mendidik peserta didik untuk mencapai potensi terbaik mereka dan membantu mereka tumbuh menjadi individu yang mandiri dan bertanggung jawab. Kemudian, tantangan profesi kependidikan. Profesi kependidikan tidaklah mudah. Para profesional di bidang ini sering menghadapi banyaknya tantangan, seperti kurangnya dukungan dari pemerintah, masalah disiplin siswa atau peserta didik, serta kurangnya sumber daya yang memadai. Namun, meskipun demikian, menghadapi tantangan tersebut, para profesional kependidikan tetap harus bertahan dan berjuang untuk memberikan kependidikan yang berkualitas bagi generasi muda ke depannya. Mereka harus mampu terus berinovasi dan mencapai solusi untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi, sehingga memberikan dampak positif bagi dunia pendidikan. Peranan teknologi dalam profesi kependidikan. Seperti yang kita ketahui, kemajuan teknologi berpengaruh juga dalam kependidikan, di mana sebagai orang yang profesional, kita harus memahami betul penggunaan teknologi. Teknologi memiliki peranan yang sangat penting dalam profesi kependidikan. Dalam era digital seperti saat ini, teknologi dapat digunakan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses pembelajaran. Misalnya nih, gurunya dapat menggunakan media pembelajaran interaktif untuk membuat materi pembelajaran lebih menarik dan mudah dipahami oleh siswa atau peserta didik. Misalnya, kita akan menyampaikan materi mengenai siklus air. Kita dapat menggunakan media YouTube untuk menjadi media video pembelajaran mengenai materi siklus air, sehingga kita dapat menerapkan kemajuan teknologi dalam pembelajaran kita. Selain itu, teknologi juga dapat digunakan untuk memfasilitasi pembelajaran jarak jauh atau online, yang menjadi semakin populer di masa pandemi ini. Dengan teknologi, siswa atau peserta didik dapat belajar dari mana saja dan kapan saja tanpa harus datang ke sekolah atau tempat kursus tertentu. Yang dimaksud di sini adalah penggunaan Classroom, Google Form, atau media online lainnya untuk menunjang kemajuan dari pembelajaran. Pedoman profesionalisme dalam dunia pendidikan. Kode etik profesi kependidikan adalah seperangkat aturan dan prinsip yang harus diikuti oleh para guru dan tenaga pendidik dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka. Tujuan dari kode etik ini adalah untuk menjaga integritas profesionalisme
dan kualitas pelayanan pendidikan yang diberikan kepada siswa. Prinsip-prinsip kode etik profesi kependidikan. Ada beberapa prinsip utama yang terdapat dalam kode etik profesi kependidikan. Yang pertama, prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi yang menegaskan bahwa setiap siswa memiliki hak yang sama tanpa kecuali. Yang kedua, prinsip kejujuran dan integritas yang menekankan pentingnya menghormati nilai-nilai moral dan etika yang berlaku. Yang ketiga, prinsip kompetensi dan profesionalisme yang menuntut para guru dan tenaga pendidik untuk selalu meningkatkan kualitas diri dan pelayanan pendidikan yang diberikan. Dalam melaksanakan tugasnya, para guru dan tenaga pendidik juga harus memperhatikan prinsip-prinsip dari setiap prinsip kerjasama dan kolaborasi, juga prinsip tanggung jawab sosial, serta prinsip berkelanjutan dan inovasi dalam pendidikan. Penerapan kode etik profesi kependidikan menjadi sangat penting dalam menjaga kualitas dan integritas pelayanan pendidikan yang diberikan. Para guru dan tenaga pendidik harus memahami dan menginternalisasi nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam kode etik tersebut. Selain itu, pihak sekolah atau institusi pendidikan juga harus mampu memberikan dukungan dan fasilitas yang memadai bagi guru dan tenaga pendidik dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka sesuai dengan kode etik profesi kependidikan yang berlaku. Dampak positif penerapan kode etik profesi kependidikan. Penerapan kode etik profesi kependidikan dapat memberikan dampak positif yang besar bagi kualitas pelayanan pendidikan yang diberikan. Para guru dan tenaga pendidik yang mengikuti kode etik tersebut akan lebih mudah menjalin hubungan yang baik dengan siswa, orang tua, dan masyarakat di sekitarnya. Selain itu, dengan adanya kode etik, para guru dan tenaga pendidik juga lebih memahami disiplin dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas serta tanggung jawab mereka, sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses pembelajaran. Tantangan dalam profesi kependidikan. Dalam penerapan kode etik profesi kependidikan, ada beberapa tantangan yang harus dihadapi, seperti kurangnya pemahaman dan kesadaran tentang kode etik tersebut, kurangnya dukungan dan fasilitas dari pihak sekolah atau institusi pendidikan, serta adanya tekanan dan tuntutan yang berlebihan dari orang tua atau masyarakat di sekitarnya. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang kode etik profesi kependidikan serta memberikan dukungan dan fasilitas yang memadai bagi guru dan tenaga pendidik dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka sesuai dengan kode etik tersebut. Perbedaan profesional dengan profesionalisme. Profesional dan profesionalisme sering dianggap sama, padahal keduanya memiliki perbedaan yang signifikan. Profesional adalah seorang yang memiliki keahlian atau kemampuan dalam bidang tertentu, sedangkan profesionalisme adalah sikap atau perlakuan yang menunjukkan keseriusan dan tanggung jawab serta integritas dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang yang profesional. Dalam konteks pekerjaan, seorang profesional dapat memiliki keahlian yang tinggi, namun tidak memiliki sikap profesionalisme yang baik. Sebaliknya, seorang yang memiliki sikap profesionalisme yang baik dapat menjadi seorang profesional yang handal meskipun keahliannya belum terlalu tinggi. Oleh karena itu, penting bagi setiap individu untuk mengembangkan kedua aspek tersebut agar dapat menjadi seorang yang profesional dan berintegritas. Kualifikasi dan kompetensi profesi kependidikan. Untuk menjadi seorang guru atau tenaga kependidikan yang profesional, diperlukan kualifikasi dan kompetensi yang memadai. Hal ini termasuk dalam gelar sarjana atau magister di bidang pendidikan, serta sertifikasi yang menunjukkan kemampuan dalam mengajar dan mendidik siswa. Selain itu, seorang guru atau tenaga kependidikan juga harus memiliki kemampuan dalam merencanakan pembelajaran, mengelola kelas, dan mengevaluasi hasil pembelajaran siswa. Kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik dan kerjasama dengan orang lain juga merupakan kompetensi yang penting dalam
profesi kependidikan. Itu saja penyampaian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Bye.